Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba mengerjakan salah satu soal dari materi fitting curve. Di sini untuk soalnya akan kita coba bahas ya. Sebentar. Nah, ini soal yang pertama. Eh, kita akan mencari bagaimana hubungan dari P terhadap Q, di mana kita akan mencari berapa nilai dari koefisien A dan B dalam kasus ini. Oke, sebentar. Kita coba tulis ulang soalnya ya. Oke, ini dia soalnya. Kita diberikan sebuah grafik Pi dengan Q yang kita tidak tahu bagaimana hubungannya. Kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa grafik ini dia memenuhi hubungan Q sama dengan B E pangkat A P. Dan kita diminta untuk mencari tahu bagaimana nilai dari A dan B dengan nilai P dan Q yang sudah diberikan. Di sini kita punya 4 buah titik dan kita ingin mencari tahu bagaimana nilai A dan B dengan memanfaatkan 4 titik yang ada ini. Oke, kita coba tulis dulu ya. Kita coba pakai Excel ya. Kita punya uh, kumpulan nilai P dan Q ya. Di sini P-nya, sebentar. Oh sebentar, Q dan P ya sama aja sebentar. Q dan P. P. Nah, di sini kita punya untuk Q sama dengan 1, P-nya 7. Untuk Q sama dengan 2, P-nya 11. Selanjutnya untuk Q-nya 3, P-nya 17. Dan yang terakhir untuk Q-nya 4, P-nya 27. Oke, kita punya ini. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana nilai dari A dan B. Oke, sebelum itu kita bisa manfaatkan prinsip dari regresi linear ya. Jadi kita akan coba membawa kasus ini, meskipun ini persamaan eksponensial, tapi kita akan coba bawa dia ke dalam bentuk linear. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa modifikasi persamaan ini dengan kita menambahkan len di kedua belah ruas ya. Jadi kita punya len Q, dia sama dengan len dari B, E pangkat A, P. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat kita lenkan? Ini tetap len Q ya. Dan ini sama aja dengan perkalian B dengan E pangkat AP kan. Jadi ini kita bisa pecah dengan menggunakan aturan len AB sama dengan len A plus len B. Kita bisa gunakan ini ya. Jadi kita dapatkan len B tambah len E pangkat AP. Dan jangan lupa bahwa len itu dia sama aja dengan E log ya. Jadi len A dia sama dengan E log A. Jadi kalau kita punya len E, dia sama aja dengan E log E. Dan E log E ini nilainya 1 ya. Jadi kalau kita punya len E pangkat X misalkan, sehingga ini sama aja dengan E log E pangkat X, dan dia akan sama dengan X itu sendiri. Jadi pada saat kita punya E dan E pangkat AP, maka dia akan sama dengan AP itu sendiri. Sehingga kita punya di sini len Q sama dengan len B tambah A kali P. Oke, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita dapatkan ya, kita dapatkan len Q sama dengan A kali P tambah len B. Oke, kita simpan dulu persamaan ini. Kalau kita lihat di sini, nilai dari tadi ya, kita punya hubungan P dan Q yang awalnya dia belum linear, tapi kita di sini sudah melinearisasi persamaan ini. Kita bisa lihat di sini. Ini ya kita bisa ibaratkan dia sebagai Y misalkan. Y, terus kemudian kita punya sama dengan A, P-nya kita anggap sebagai X misalkan. AX. Terus len B kita anggap sebagai B, atau gini aja sebentar. Ini M-nya, MX plus C misalkan. Jadi len B sama dengan C. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa bentuk ini sudah linear dengan kita misalkan bahwa Y sama dengan len Q dan C di sini len B dan P-nya sebagai X di sini.
Jadi kita sudah bisa mendapatkan persamaan yang linear. Dan di sini kita sudah bisa mencari bagaimana nilai dari A dan B. Jadi kita bisa mencari dari sini. Oke, ini mungkin yang lebih familiar ya, kita pakai huruf N aja. Nah, sama aja ini, pada ininya dia konstanta ya. Oke, tadi kita sudah punya, sebentar. Kita punya key P, dan kita akan bawa dia ke bentuk tadi X dan Y ya. X dan Y. Tadi X-nya sama dengan X sama dengan P. Nah, bentar ya, sebentar. Tak cek lagi. X sama dengan P, oke. Kemudian kita punya, sebentar. Kemudian kita punya len key, dia sama dengan Y. Y sama dengan len I ya. Kalau gitu di sini kita tinggal tuliskan saja ya, dia sama dengan P. Kita tarik ke bawah ya. Terus di sini len key berarti dia sama dengan len dari ini, len key. Oke. Oke, kita tarik ke bawah ya. Oke, kita dapatkan ini. Nah, selanjutnya pada saat kita ingin mencari nilai dari uh, koefisien regresi ya. Tadi kita punya M dan N tadi. Kita punya M dan N. Maka kita coba cari dulu berapa nilai dari X kuadrat, kemudian berapa nilai dari Y kuadrat, dan terakhir kita bisa cari berapa nilai dari uh, X kali Y. Oke. X kuadrat berarti tinggal ini tak kuadratkan ya. Ini tak kuadratkan. Oh, Y itu berarti sama dengan ini tak kuadratkan. Ini berarti sama dengan ini kalikan ini. Sorry. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah semuanya. Ini tarik juga. Terus ini tarik juga. Nah, selanjutnya kita coba cari berapa nilai jumlahnya. Jumlah dari sigma X berapa, sigma Y berapa, dan seterusnya. Ini tak tulis paling bawah ya. Saya tak kasih warna beda biar gampang. Oke. Ini ya, totalnya dia berarti sama aja dengan sum ini sampai ini ya. Oke. Juga, ini juga, terus sampai sana. Oke. Jadi kita sudah punya berapa nilai dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X Y. Nah, untuk apa kita mencari ini? Oke, kita coba lihat lagi ya di materinya di sini. Pada saat kita ingin mencari regresi, maka di sini sebentar. Oke, katakanlah kita punya bentuk Y sama dengan A0 plus A1X ya. Ini tak tulis lagi ya. Kita punya bentuk ini. Ini kan berarti maknanya A1 dia sama dengan M, A0 dia sama dengan N ya. Dan kita di sini dapatkan bahwa untuk mencari A1 dan A0 atau M dengan N, kita bisa gunakan ini dia. Jadi ini untuk mencari M ya, ini untuk mencari M, dan ini untuk mencari N. Kita coba copy ya, sebentar. Kita tulis ulang di sini. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, kita punya ini. Dimana tadi ini sama dengan M di sini dalam kasus ini. Ini dia sama dengan N. Oh, sebentar. Oh, maaf kebalik. Ini N ya, ini N. Ini dia sama dengan M. Nah, oke, jadi kita tinggal mencari tahu berapa M dan berapa N dengan menggunakan kas ini. Oke, jangan lupa ya, di sini dia ada 4 data, berarti N sama dengan 4 ya. N maksudnya, uh, oke, sebentar. Ini biar nggak bingung gini aja, guys. Sebentar. Ini tak samakan aja ya, tak samakan aja ya, sebentar. Dengan N ya, kita pakai A0 A1 ya. Berarti di sini dia A0 sama A1 ya. Ini berarti A1, ini A0. Oke, kita akan cari berapa nilai dari A1 dan A0.
Kita bisa manfaatkan persamaan yang ada. Ini ada N ya. N di sini dia nilainya 4. Nah, oke. Kita sudah dapatkan nilai dari sigma X Y, sigma Y, sigma X, sigma X. Ya, dan semacamnya di sini kita sudah dapatkan semua dari Excel tadi. Kita tinggal masukkan berapa nilainya. Bentar. Kita coba masukkan ya. Oke, kita taruh pinggir sini. Terus Excel. Taruh dia di sebelah sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita coba nih hitung ya. Nilai dari M, nilai dari N dan seterusnya. Tadi kita udah tahu. Oh, maaf, A0 sama 1 ya, sorry. Kita pakai istilah A0 A1 aja. Oke, barusan kita dapatkan bahwa A0 A0 itu dia sama aja dengan oke. Kita bikin bersamanya dulu. Oke, dia yang pertama yang ini ya pembilangnya ya. Dia sigma Y. Sigma Y itu berarti yang ini ya, sigma Y tak kalikan sigma Y kuadrat itu berarti ini. Oke, terus tak kurangi sigma X tak kalikan sigma Y. Oke, itu dia. Terus penyebutnya, oh maaf, maaf. Bentar. Ini ya, sebentar. Tak pastikan lagi. Sigma Y berarti G8 kalikan sigma Y kuadrat berarti H8 min sigma X itu F8 sigma X itu J8. Oke, ya benar. Yang bawah N-nya tadi 4 ya. 4 kita kalikan sigma X kuadrat itu berarti ini H8 kita kurangi dengan oke sigma X terus kita kalikan dengan sigma X ya. Berarti sigma X kalikan sigma X atau sigma X kuadrat sama aja. Oke, itu dia. Kita enter. Kita dapatkan nilai dari A0. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama ya, kita masukkan berapa nilai dari A1 di sini. A1 ya. A1 tinggal kita masukkan, dia ada penyebut dan pembilang ya. Nah, oke, sebentar. Pembilangnya dia N, N-nya 4. 4 kali sigma X Y, berarti ini. Oke, kita kurangi dengan sigma Y, sigma X. Sigma Y kalikan sigma X. Sudah. Terus bawahnya sekarang. Bawahnya berarti N itu 4 kali. Saya benar nggak ini? Ini A1 ya? Ya, benar. N 4 kali oke. Min G8 itu tadi. Iya ya? Oke. Iya kali X, oke. Tinggal bawahnya N 4 kali sigma X kuadrat itu berarti yang ini. Terus kita kurangi dengan sigma X kita kuadratkan. Ini kalikan ini. Oke, ini dia. Kita punya A0 dan A1 seperti ini. Jadi di sini kita sudah dapatkan A1 sama A0. Di mana tidak lain tadi kita sudah dapatkan di sini ya. Sebentar ini kita coba copy dulu ya. Kita copy, kita bentar. Oke. Di sini kita punya dari Excel kita dapatkan nilai dari A1 sama A0. Oh, sebentar. Ini ya. Di mana tadi kita udah tahu bahwa A1 itu sama dengan A, sedangkan A0 dia sama dengan ln B. Oke, dan sekarang kita pengen tahu berapa nilai dari AB. Oke, A sudah jelas ya. A dia pasti sama dengan A1. Sekarang tinggal B. Kalau A0 sama dengan ln B, berarti berapa nilai dari B? Maka B dia tidak lain adalah berapa ini berarti? E pangkat A0. Berarti B sama dengan
pangkat A0. Oke, kita coba masukkan di sini ya. Sebentar. Kita coba langsung aja di sini ya. A, kita cari A dan B. Barusan A dia sama dengan A1, dan B dia sama dengan eksponensial dari A0. Nah, eksponensial dari A0. Oke, jadi kita akhirnya mendapatkan bahwa nilai dari A dan B itu sama dengan ini. Kita ulang di sini ya. Sebentar. A-nya dia sama dengan 0, oh, sebentar. Kecilin aja. Oke, sebentar. Oke, akhirnya kita dapatkan bahwa nilai dari A dia sama dengan 0,06375 dan nilai dari B dia sama dengan 0,823984. Oke, atau kalau kita masukkan lagi ke persamaan tadi di awal, Q sama dengan B pangkat M. Q sama dengan B pangkat AP. Berarti kita punya Q, oh, maaf, bentar, tapi bentar sedikit. Oke, berarti kita punya Q sama dengan 0,823, tetap bulatkan ya, 0,824 wis. Pangkat 0,06, tak bulatkan ya, 0,064 P. Oke, ini dia hubungan dari Q dan P, di mana kita sudah mendapatkan nilai dari A dan B. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kasus yang kedua? Sebentar. Oke. Yang kedua itu kita coba tulis ya. Ini dia soal yang kedua. Nah, kita tuliskan ulang di sini. Oke. Di sini kita punya hubungan ya. Kita punya deretan nilai dari H dan Q. Kita punya Q sebagai fungsi H. Bentar, apa besar? Kita punya Q sebagai fungsi H ya. Tapi kita nggak tahu berapa nilai dari A dan B. Jadi kita sekarang pengen nyari berapa nilai dari A dan B. Oke. Caranya sama di sini, kita coba bawa dia ke bentuk log ya. Kita punya log Q, dia sama dengan berarti log A pangkat B. Atau kita bisa pecah dia jadi log Q sama dengan log A, kita tambah dengan log A pangkat B. Dan kita bisa pakai aturan ya, aturan log, sorry, A log BC dia sama dengan C A log B. Jadi kalau kita punya ini ya, log Q, dia pasti sama dengan log A, kemudian kita tambah dengan B log H ya. Oke, seperti itu. Ini juga bisa aja kalau mau pakai len, sama aja sebenarnya. Tinggal beda basis saja. Kalau log kita pakai basis yang 10, kalau len dia pakai basis E. Oke, kita sudah bisa lihat di sini ya, bahwa ini bentuknya sudah linear ya. Kita punya log Q sama dengan B log H tambah log A. Ini kita kotaki dulu. Ini kan tidak lain, dia ini kita bisa ibaratkan sebagai Y sama dengan B-nya, ini kita bisa ibaratkan sebagai tadi apa tadi? A0 ya. Maaf. A, A1 ya, A1. B itu dia A1, terus log H itu dia jadi X, kemudian ini jadi A0, log A ini. Oke, seperti itu. Nah, caranya berarti sama ya. Kita tinggal tuliskan ulang di sini. Bentar. Kita tuliskan ulang. Saya sebentar. Ini ya. Nah, oke. Bentar. Kasus yang kedua ini tak copy aja dulu ya. Bentar. Nah, oke. Tapi sekarang di sini kita punya, oh sebentar.
Status ulang aja. Sekarang kita punya key dan high. A dan key. Hanya ini 1, oh sorry. 1, ini pakai koma atau titik ya? Bentar, pakai koma ya. Bentar. Kita punya hanya 1,98, 2,10, 2,25, 2,7, kemudian 3,05, 3,3, 3,35, 3,95, 4,12, 4,25. Oke. Dan kita punya key dia 150, kemudian 144, 205, 388, 750, 653, 580, 920, 1130 dan 1040. Oke. Itu dia kita punya ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi udah mendapatkan hubungan ini ya. Kita misalkan X dan Y. X-nya di sini dia sama dengan log H ya. Log H dan Y-nya di sini dia sama dengan berapa itu? Y-nya sama dengan log Q ya. Log Q. Log Q. Dan jangan lupa tadi ya, untuk kas ini dia N-nya berarti berapa dia N-nya? N-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dalam kas ini dia memiliki N sama dengan 10. Oke. Kita masukkan sini ya. Berarti dia sama dengan log dari ini. Oh, sebentar. Ini biar mudah kita. Oke, sebentar. Ada log, ada log 10. Kalau log ini dia pakai berapa dia? Bentar. Oke. Dia berarti apa itu? Log di sini maknanya 10. Sama dengan log dari H. Oke. Ini kita panjangkan ke bawah. Selanjutnya Y, dia sama dengan log dari Q. Ya, tak panjangkan ke bawah. Selesai. Sama kayak tadi, kita tinggal cari berapa nilai dari X kuadrat. X kuadrat. Kemudian kita cari berapa nilai dari Y kuadrat. Kita cari nilai dari X, Y. Oke. Dia sama dengan ini kuadrat. Ya. Tak tarik ke bawah ya. Terus juga Y juga dia sama dengan ini kuadrat. Tak tarik ke bawah. Dengan X kali Y. Oke, sama kayak tadi kita tinggal nyari sumnya, nyari jumlahnya ya. Saya tak kasih warna yang beda biar ketok ya. Oke. Dia sama dengan sum dari ini. Sum dari ini semua. Bentar. Oke, kita punya ini sekarang. Nah, sama kayak tadi, kita tinggal cari berapa nilai dari A0 dan A1. Oke, kita bisa copy aja ya persamaan ini ya. A0 dan A1 ini. Karena dia sama aja sebenarnya. Oke. Tapi jangan lupa tadi kan N-nya ya. N-nya yang kas pertama dia 4, tapi yang kas kedua dia N-nya sama dengan 10. Kita coba cek rumusnya ya, apakah sudah benar. Oke, ini ya. Kita gunakan yang ini. Sama juga yang ini, dia menggunakan yang ini. Oke. Kita tinggal ubah ya. Ini bukan 4, tapi 10. Sama juga yang ada 4-nya kita ganti 10. 10 ini juga 10. Oke. Dan kita sudah mendapatkan nilai dari A0 dan A1 di sini. Oke. Kita masukkan. Kita masukkan ke sini ya.
Oke, dan A1 dia sama dengan B, lalu A0 dia sama dengan log A. Atau dengan kata lain di sini kalau kita mau nyari berapa A berarti dia sama dengan 10 pangkat A0. Oke. Jadi di sini ya, A sama dengan 10 pangkat A0 dan apa itu? Dan B-nya dia sama dengan A1. Oke, kita coba hitung ya di sini ya. Kita coba hitung sebentar. Oke. Oke. Kok ini ya? Sebentar, sorry, salah. Kan. Nah, dulu. Bentar, bentar. Oke. Nah, selanjutnya kita cari A dan B ya. A dan B. Di sini A-nya sama dengan 10 pangkat A0 dan B-nya dia sama dengan A1. Oke. Ini ya sebenarnya kita pakai kenapa 10 dia karena kita pakai log ya dan log itu basisnya 10. Kalau kita pakai len dia basisnya sama aja. Kita di sini menggunakan kasus yang sama sebenarnya. Oke, jadi kita punya ini ya. Kita sudah dapatkan berapa nilai dari A dan B. Ya, kita dapatkan A dia sama dengan 23,04. Tak bulatkan ya, 0,43. B dia sama dengan 2,74. Tak bulatkan 6. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan tadi persamaan awalnya tadi apa? Q sama dengan A H pangkat B. Q sama dengan A H pangkat B. Berarti kita punya sekarang Q sama dengan 23,043 H pangkat 2,746. Oke, seperti itu penjelasan terkait ini, terkait soal mengenai fitting data, dua soal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.